بإعلانها على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأجر الزاهرة. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di malam yang cerah ini kita dapat berkumpul berwajah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga penutupan majlis taklim tawakupan sementara menyambut bulan suci Ramadan, serta peringatan 40 hari orang tua kita, guru kita Kiai Haji Sufyan Tsauri, dan juga ada titipan untuk dibacakan Fatihah nanti insyaallah saudara kita, jamaah kita Bapak Marfani yang akan memberikan umrah, dan juga tadi ada yang berakikah yang atas nama Muhammad Fakhri Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah dengan kehadiran beliau menambahkan di majelis kita ini cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta maghfirah, barakah dan ridho dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta para muallimin, para asatiz dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah meringankan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka memenuhi undangan Shahibul Baik Al-Ustaz Jamaluddin bin Muhammad Shalih. Iya, kita doain supaya panjang umur, sehat walafiat, terus ditambahkan lagi oleh Allah ilmu-ilmunya, dan membawa manfaat barokah kepada umat masyarakat insya Allah. Pada malam hari ini kita ada punya acara bohongan, peringatan Isra, penutupan, peringatan 40 hari walimatus sabar. Tadi doa sabar. Ya, sudah walimah akikah lagi. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu insya Allah ya kita akan mendapatkan manfaat barokah dari berkumpulnya kita di majelis ini bersama para habaib, para muallimin dan asatidzah. Ya, nah antara peringatan 40 hari dengan Isra Mi'raj itu sepertinya ada kaitan, karena Isra Mi'raj adalah perjalanan. Iya, ada yang bilang traveling, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik
ya ke 7 lapis langit sampai Sidratul pun Sidratul Muntaha. Akhirnya balik lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, karena kita sekarang ini ada dalam perjalanan yang disebut dengan perjalanan hidup yang nantinya akan berakhir. Ya, seperti almarhum, berarti perjalanan kehidupan dunianya udah berakhir karena udah berpindah ke alam lain, yaitu alam barzakh. Yang tentunya ini sebagai suatu nasihat dan peringatan buat kita, ya, bahwa kita pun perjalanan hidup kita ini akan diakhiri, ya, berakhir dengan berpindahnya kita dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, oleh karena itu, ya, alam barzakh itu alam penantian, ya, alam penantian, karena perjalanan kita umat manusia ini selanjutnya yaitu akan menuju ke alam akhirat. Ya, nah disitulah, ya, alam kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya, karena di situ kehidupan yang kekal abadi, khalidina fiha, kekal abadi, yang enggak seperti kehidupan di alam dunia ini berakhir. Nah, untuk, ya, bagaimana nasib, ya, bagaimana nasib itu nanti tuh di alam akhirat? Apakah kita nanti, ya, ada di dalam golongan minas syuhada, orang-orang yang akan mengalami atau mendapatkan kebahagiaan, tentu kebahagiaan yang kekal abadi, atau justru sebaliknya, ya, kita akan berada pada golongan orang yang askia, ya, sebagaimana Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab sucinya mengatakan seperti itu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Siapa yang akan berada di fariqun fil jannah, yaitulah, ya, manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang di alam dunianya ini taat beriman kepada Allah dan beramal soleh, itu yang ada dalam fariqun fil jannah. Ya, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, itu fariqun fil jannah. Ya, siapa yang akan menjadi orang-orang yang berada fariqun fis sa'ir? Allah nyatakan juga, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang yang kafir, baik dia dari golongan ahlul kitab ataupun orang-orang yang musyrikin, ya, itu mereka ada di neraka jahanam, khalidina fiha. Maka di sini disuruh oleh Allah kita memilih mau berada di fariqun yang mana, gitu. Ya, apakah kita mau berada di fariqun yang fil jannah atau fariqun yang fil nar? Itu pilihan kita masing-masing. Ya, tentunya kita gak bakalan mau, ya, gak bakalan mau kita berada di fariqun fis sa'ir. Itu kan tempat siksaan, penderitaan, ya, kesengsaraan dan lain-lain. Yes. Nah, yang kita inginkan semua
adalah hari perdana yang akan berada di golongan ahli sorga. Cuman seperti tadi, ya harus kita beriman dan beramal soleh. Ya, untuk kita bisa beriman berarti kita harus makrifat billah, kenal Allah, makrifat bi Rasulillah, kenal sama Rasulillah itu. Ya, itu. Maka di pintu gerbang akhirat, ya di pintu gerbang akhirat, yang ditanya itu dua, man rabbuka, bukannya ya apa ada buat man rabbuka, tuh yang ditanya, wa man nabiyuka. Kita nggak bakal bisa menjawab kalau kita nggak kenal siapa yang Tuhan kita. Ya, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mesti kenal. Tak boleh nggak kenal. Soalnya itu yang ditanya. Ya, di pintu gerbang. Ya, ibaratnya apa namanya? Ya, kalau kita memasuki suatu negara, kan kita harus diperiksa dulu sama pihak imigrasi. Ya. Tanyain dulu paspornya, tanyain dulu ada visa atau enggak. Ya, karena kita akan memasuki negara lain, bukan negara kita. Begitu juga kita dari alam dunia ini akan masuk ke alam akhirat. Ditanyain dulu, ya, diperiksa dulu oleh malaikat munkar dan nakir. Tuh, sebagai apa petugas imigrasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah oleh karena itulah ya kita nggak boleh berhenti. Ya, jangan malas-malas, jangan segan-segan untuk menuntut ilmu. Karena amal iman dan amal soleh itu tergantung ilmu. Ini yang mesti kita cari. Ya, yang itu yang mesti kita cari ilmu. Dari mana? Sampai kapan kita bisa nyari ilmu? Ya, minal mahdi ilal lahdi. Utlibul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai kita digeletakin di lubang nggak tahan. Nah, kalau sekarang malam ini katanya tawakufan, bukan berarti di stop, ya, bukan berarti diberhentiin, tapi ada istilah sementara. Ya, ibaratnya kita diistirahatkan dulu. Ya, kenapa? Ya, karena kita akan menghadapi satu bulan yang begitu sangat mulia sekali, yaitulah bulan suci Ramadan. Ya, ada hadis yang kalau kita lihat sih, ya kayaknya gampang. Man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niram. Siapa yang girang, ya, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramin jasadnya daripada api neraka. Tapi kita harus ingat, girang itu ada tandanya. Ada tandanya orang girang. Ya, seperti kalau kita udah diberitahu akan datang seorang pejabat tinggi pemerintah, umpamanya presiden ataupun siapa, kita akan merasa gembira. Ya, umpama tentunya kita adain persiapan. Wah, rumah kita dibersih-bersih, ya, didekorasi dengan baik. Jalanan yang menuju ke rumah kita juga sama, dibenah-benahin semuanya. Serta di rumah kita itu udah menyediakan berbagai macam hidangan yang enak-enak mungkin. Nah, begitu juga dengan Ramadan.
yang mulia, ya, yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Benar nggak kita girang? Kalau emang kita girang, ada persiapan. Ya, kalau kemarin di bulan Rajab kita sengaja ngebersihin diri kita dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan, karena itu termasuk mukadimah. Ya, dengan banyak istighfar. Kan dianjurin bulan Rajab istighfar. Kemudian sekarang namanya bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan inilah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sholawat yang Allah suruh itu untuk menjadi media bagi kita, media bagi umat agar selalu punya kontak, punya hubungan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita membaca salawat, wah, insya Allah itu kita ada kontak berhubungan kepada beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dalam hadis, ya, Allah itu ada punya malaikat yang suka nyampe itu salawat, ya, daripada kita ini kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita sering, ya, mempunyai hubungan yang begitu akrab kepada beliau, insya Allah kita dikenali sama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikenali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada di dalam satu hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, Innallaha khalaqa bahron min nur. Allah nyiptain lautan cuman dari cahaya. Biasa kan laut itu dari air, ini dari cahaya. Ya, lahu janahani, yang malaikat itu diciptain oleh Allah mempunyai dua sayap. Ahaduhuma ilal masriqi wal akharu ilal maghrib. Ya, dia bentangkan sayapnya itu, yang satu ke arah timur, yang satu ke arah barat. Warok suhu tahtal aras. Sedangkan kepala malaikat tadi ada di bawah aras. Walijlahu atas ardis sabiah. Sedangkan dua kakinya sampai kepada lapisan bumi yang ketujuh. Ya, beliau Nabi lalu bersabda, wa man sholla alayya abdun fi syahri Sya'ban, amarallahu dalikal malak. Kalau ada seorang hamba yang dia bersalah kepada aku, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban, kalau nyuruh itu malaikat, disuruh oleh Allah malaikat itu ayam misa fi ma'il hayat, agar dia sulut atau nyelam di air kehidupan. Padahal disuruh, akhirnya itu malaikat disuruh dia nyelam. Ya, semuanya rujuk. Ya, udah berapa lama nyelam dia keluar. Tentunya kalau habis nyelam dari air basah, tubuhnya pasti basah. Payan furu dana haihi. Akhirnya itu malaikat ngeprak di punya sayap. Jadi kibas-kibasin di punya sayap. Payak turun. Ya, min kulli risatin qatratun. Sehingga dari tiap bulu-bulu yang ada sampai itu menetes, ya, tetesan-tetesan yang Allah ciptain dari tersebut malaikat yang apa itu yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Oh, salah satu keistimewaannya kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, karena menghadapi bulan suci berarti kita harus mensucikan diri kepada Allah,
kita boleh banyakin istighfar, insya Allah ya kita yakin Allah ngampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai manusia ya bukan aja punya dosa sama Allah, tapi juga punya dosa sama sesama manusia. Justru ini dosa sama orang yang agak sulit kita untuk mendapatkan maaf. Kalau Allah sih punya lautan maaf, ya manusia kadang-kadang suka ada dendam, ya. Nah makanya pada bulan Syaban ini kan kita dianjurin bersilaturahmi, ya. Dalam silaturahmi itu kita punya kesempatan untuk minta maaf, minta ridho, minta dihalali. Itu maksudnya. Ya kalau memang itu orang tua kita atau ahli famili kita masih pada hidup, kita silaturahmi. Tapi kalau udah pada meninggal gimana? Ya, kita silaturahminya dengan doa, dengan doa atau dengan sedekah. Nabi suruh emang tasaddaku ala mautakum, bersedekahlah kamu untuk orang-orang yang udah pada meninggal. Wa ilam tajidu, kalau emang kamu nggak ada apa yang bisa disedekahin sama orang, fabi ayatin min kitabillah, maka kita baca ayat daripada Al-Quran. Biasanya kita baca Yasin, ya, dan lain-lain. Ya itu ya, sebagai solusi bagi kita untuk terus punya hubungan kepada orang-orang tua kita yang udah pada meninggal. Karena kita nggak boleh ngelupain jasa-jasa mereka. Ya, tuh nggak boleh ngelupain jasa-jasa mereka. Karena nggak ada manusia di dunia ini, ya, selain Allah dan Rasul punya jasa yang begitu banyak dan besar daripada kedua orang tua kita. Ya, jasanya jasa Allah yang nomor satu sama Rasulullah. Itu jasanya nggak bisa barangkali kita mau nembus. Juga sama orang tua juga sama. Ya, kalaupun kita bakti sama beliau-beliau orang tua kita sepanjang umur kita, ya belum bisa nembus. Ya, tuh kebaikan dan jasa kedua orang tua kita. Tuh, karena di dalam satu riwayat ibu kita waktu ngelahirin putus urat sarafnya 40. Kalau kita berbakti seumur hidup kita, ya itu belum bisa nembus satu urat yang putus. Ya, tuh maka jangan kita main-main. Ya, kalau mereka udah nggak ada, ya udah itu kita banyak mintain ampun, istighfar, mendoain. Ya, jangan main. Nah kemudian ya bulan puasa insya Allah ya, kalau udah bersih lahir jasa lahiriah kita udah bersih, batiniah kita tinggal kita tanwir islahil ruh, memperbaiki ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi ruh yang mutmainnah, sehingga enak dipanggilnya ya ayyatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Tuh usahain ruh kita harus mutmainnah, ya jangan apa tuh ya tuh amarah bisu. Dan ada lagi yang disebut apa namanya ya, selain amarah bisu, ya ada juga yang satu ya gitu. Dan baru nafsun mutmainnah ya. Tapi kesemuanya itu bisa kita laksanain, bisa kita kerjain, bisa kita peroleh dengan menuntut ilmu. Maka setelah bulan Ramadan besok tuh ya kita kerjain segala kewajiban kita kepada Allah dan kita laksanain sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya, supaya kita bisa mendapat taufik dan hidayah.
Ya, nah itulah barangkali yang Anda bisa sampaikan, karena insya Allah akan diperpanjang lebar lagi oleh Ustaz Yusuf Soleh.